Pemirsa, menjadi benteng moral di era digital, pesantren tetap teguh menjaga nilai adab, ilmu, dan keimanan. Di tengah hiruk-pikuk zaman, Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh di Sidoarjo hadir sebagai pelita peradaban. Sebuah warisan sejarah panjang sejak sebelum kemerdekaan, kini tetap relevan membina generasi muda. Sebuah persembahan menyambut Hari Santri 2025, inilah Khazanah Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh Sidoarjo, di mana sebuah pesantren yang tidak hanya fokus terhadap pengembangan ilmu agama saja, tetapi juga pengembangan karakter santri dan juga ilmu pengetahuan. Bersama saya Holil Syah, dan inilah Khazanah Pesantren. Pesantren Al-Mahfudhoh bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga warisan perjuangan. Berdiri sejak tahun 1937, pesantren ini didirikan oleh Kiai Mahfud Hayun dan istrinya, Ibu Nyai Hajah Uswatun Hasanah. Kiai Mahfud Hayun merupakan cucu dari Kiai Ahmad Arukot, salah satu pejuang yang diyakini pernah bersama pasukan di Ponorogo. Semangat perjuangan itu kini diteruskan melalui pendidikan adab, akidah, dan kemandirian. Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh ini adalah nama suatu komplek dari Pondok Pesantren Rawdatul Muta'allimin Muta'allimat yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Arukot sekitar tahun 1937 sebelum kemerdekaan. Diriwayatkan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Arukot adalah salah satu dari pasukan di Ponorogo. Otomatis misi dan visinya tiada lain adalah perjuangan, mencetak generasi-generasi pejuang yang secara zahir dan batin kuat di dalam akidah dan kuat di dalam keinginan untuk selalu berjuang, menebar kebaikan. Selama 24 jam penuh, pendidikan di Al-Mahfudhoh tidak berhenti, mulai dari pelajaran diniyah, kegiatan ibadah, hingga pendidikan formal. Metode sorokan, halaqoh, dan pembelajaran kitab kuning menjadi ciri khas, karakter dan adab santri dibangun dari kedisiplinan dan pembiasaan. Masalah pendidikan non-formal dan formal, kalau sudah terintegrasi dalam 24 jam, yang diawali sebelum subuh, itu sudah kita bangunkan untuk sholat tahajud, munajat kepada Allah. Setelah itu jamaah subuh, dan setelah jamaah subuh mengaji. Setelah itu kita rehat untuk makan. Setelah itu baru sekolah dimulai jam 7 sampai jam setengah 1. Setelah itu istirahat, kemudian asar berjamaah, kemudian ngaji, sorogan, halaqoh. Setelah halaqoh menjelang maghrib munajat. Setelah maghrib munajat juga ada jam munajat. Setelah jamaah baru melaksanakan pendidikan diniyah sampai sekitar jam 8. Dan setelah itu ada jamaah isya, halaqoh sampai sekitar jam 10. Pemirsa, di Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh ini, para santri juga dibekali dengan pelajaran kitab Risalatul Mu'awanah, di mana di sini para santri diajari terkait tentang akhlak dan tasawuf. Seperti apa, saya ingin mencoba untuk mengikuti seperti apa cara pembelajaran di sini yang saat ini mungkin
ini sudah berlangsung kegiatan mengajar kitab oleh Gus di pondok pesantren. Pondok pesantren Al-Mahfudhoh menerapkan pembiasaan-pembiasaan mulai dari bangun di sepertiga malam, kemudian sholat qiyamul lail, kemudian sholat subuh berjamaah, ngaji, sampai pembelajaran itu selama 24 jam. Isinya semuanya adalah pembelajaran. Selain itu, Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh menggunakan pembelajaran sistem sorokan untuk pengajian kitab kuning, juga membuat halako-halako yang mana anak-anak itu bisa sharing, bisa berdiskusi. Dan di sini juga ada program Bahsu Masail yang membuat anak-anak itu pekah dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dibahas di dalam Bahsu Masail tersebut, dijawab dengan referensi yang ada di dalam kitab kuning yang menjadi referensinya anak-anak setiap hari. Kemudian juga di sini selain membekali anak-anak secara intelektual, juga dibekali secara spiritual. Mulai dari mau tidur itu diajak membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau bangun kalau pagi itu sholat duha, kemudian sholat tahajud, menjelang maghrib itu baca wasamsi yang menjadi amalan khas daripada Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh. Santri dibimbing untuk seimbang antara ilmu, ibadah, dan keterampilan. Di luar pengajian, mereka aktif dalam berbagai ekstrakurikuler seperti keputrian, karate, dan English Club. Disinilah nilai-nilai kebersamaan dan kemandirian dibentuk. Selain itu, Laboratorium Fisika Pondok Pesantren Al-Mahfudhoh menjadi salah satu dari hanya 2 sekolah di Sidoarjo yang terpilih mengikuti program riset bergengsi bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Kolaborasi ini menjadi langkah maju dalam mencetak generasi santri yang unggul di bidang sains dan teknologi. Di sini kita itu di Al-Mahfudhoh itu diajari bagaimana cara kita menyeimbangkan antara ilmu, ibadah, dan juga keterampilan. Dimulai dari bangun pagi itu kita sudah disambut oleh qiyamul lail, lalu dilanjut dengan jamaah subuh, mengaji, kajian kitab kuning, sekolah formal, sampai dengan kegiatan keterampilan. Semua itu berjalan secara teratur dan selalu mempunyai makna tersendiri. Di sini tuh juga ada agenda yang mengajari bagaimana sih cara kita berpikir kritis. Seperti contoh lewat Bahsu Masail atau biasanya tuh disebut musyawarah fikih. Terus juga ada ekstrakurikuler seperti keputrian, bela diri karate, English Club, dan banyak ekstrakurikuler lainnya. Kesan saya di sini Al-Mahfudhoh itu bukan sekedar tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat saya membentuk jiwa. Di sini saya diajari bagaimana cara kita bertutur krama, bagaimana cara kita melangkah di setiap tempat itu. Kita diajari bagaimana bermasyarakat. Di sini adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Di sini juga kami diajari bagaimana untuk selalu membentuk karakter yang baik. Di sini memang tidak ada gadget atau alat elektronik, tetapi itu bukan penghalang bagi kami agar berprestasi, karena ada ustadz atau ustazah yang membimbing kami agar terus berprestasi baik lokal, nasional maupun internasional, entah itu lewat ekstrakurikuler ataupun lewat bidang-bidang lainnya. Bagi orang tua, pesantren menjadi benteng terakhir dalam membentuk karakter anak, terutama di tengah gempuran digitalisasi. Di Al-Mahfudhoh, para santri dilatih untuk menjaga akhlak, beradab, dan mandiri. Luar biasa, perannya luar biasa. Tidak lain tidak bukan
insya Allah pilihan orang tua siapapun anaknya yang di pondok, khususnya memondokkan di Al-Mahfudhah ini adalah sebagai benteng terakhir untuk membentengi anak-anaknya, terutama anak kami pribadi, dari hal-hal digital yang bersifat negatif. Karena digitalisasi itu ada yang positif dan ada yang negatif, terutama untuk menanggulangi peran dari pondok pesantren ini menanggulangi digitalisasi yang negatif. Salah satunya adalah bentengnya di sini. Di pesantren, pendidikan bukan hanya soal pelajaran, tapi tentang membangun fondasi hidup di tengah tantangan zaman, terutama dunia digital yang penuh distraksi. Pesantren menjadi ruang yang menenangkan, membimbing, sekaligus membentuk. Dan seperti yang dikatakan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Mahfudhah, pendidikan sejatinya bukan hanya soal literasi, tapi juga latihan diri secara nyata. Semuanya yang jelas, siapapun, dimanapun, kapanpun, maka yang paling berperan untuk membentuk karakter, membekali anak generasi muda di pesantren. Di Al-Mahfudhah, pesantren bukan sekedar tempat belajar, tapi juga tempat membentuk jiwa. Di tengah derasnya arus zaman, pesantren tetap menjadi pelita yang menuntun generasi muda menjaga nilai dan akhlak. Dari pesantren Al-Mahfudhah kita belajar bahwasanya adab adalah mahkota ilmu dan pendidikan karakter adalah untuk masa depan. Disinilah para santri ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlakul karimah. Saya Holil Syah, pamit undur diri. Sampai jumpa di Hazanah Pesantren episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.